Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Hanli terfokus pada jubah hitam terpanjang dari 3 harta. Penampilan jubah ini sangat aneh, terdiri dari 2 lapisan. Bagian dalamnya terbuat dari benang perak, dan bagian luarnya terbuat dari bulu burung. Bulu-bulu itu memancarkan cahaya darah merah tua yang berfluktuasi dari dalam penghalang cahaya, tampak agak aneh. Ini juga pertama kalinya Hanli melihat harta sihir jenis ini, dan dia sangat ingin tahu tentang kemampuannya. Hanli menduga bahwa harta karun kuno ini memiliki sifat defensif atau siluman. Keduanya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Hanli jika dia ingin selamat dari musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula dalam. Hanli tampak ragu-ragu saat dia menatap 3 harta sihir. Begitu dia mengambil item, dia akan diteleportasi keluar dari gedung. Dia harus memilih dengan hati-hati. Masuk akal untuk mengatakan bahwa cermin emas adalah pilihan yang paling aman. Hanli hampir yakin bahwa itu memiliki kekuatan yang signifikan dan akan terbukti memberikan peningkatan langsung dan besar pada kekuatannya. Adapun pita tembaga 5 warna yang aneh, mereka terbukti mengejutkannya. Sifat sinergis mereka dan kecemerlangan multi-warna menyebabkannya tampak agak misterius. Adapun jubah, ada kemungkinan besar itu juga akan segera berguna. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidupnya pada saat bahaya. Fokus Hanli terus berubah antara 3 item. Meskipun dia biasanya senang bisa mendapatkan harta yang begitu kuat dengan mudah, dia khawatir tentang apa yang akan diperoleh atau hilang dari memilih satu dari yang lain. Beberapa saat kemudian, Hanli menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang. Dia bergumam sejenak sebelum cahaya semangat melintas dari matanya saat imajinasi liar muncul di benaknya. Pikiran tak terduga ini menyebabkan hati Hanli menjadi gelisah. Menurut pengetahuan Hanli tentang mantra dan batasan formasi, batasan teleportasi paksa kelas tinggi ruangan tidak dapat ditipu atau diselesaikan selain dari menemukan inti pusat formasi atau menghapus batasan secara paksa dari seluruh ruangan. Begitu seseorang terjebak dalam batasan, mereka akan secara otomatis diteleportasi. Kedua opsi itu di luar jangkauan Hanli. Menemukan inti utama dari batasan ruangan adalah sesuatu yang akan membutuhkan beberapa tahun untuk dicapai oleh ahli formasi tingkat Grandmaster. Memikirkan hal itu adalah sesuatu yang sebaiknya dibiarkan saja. Adapun untuk menghapus formasi dengan paksa, itu hanya sesuatu yang akan dicoba oleh Hanli jika dia tidak waras. Mengingat banyak eksentrik Naschen Soul yang jelas tidak berhasil, dia harus tertipu untuk berpikir bahwa seorang kultivator formasi inti seperti dirinya bisa berhasil. Namun, dia memang memiliki wawasan pemecah formasi dari Master Formasi Mantra Jenius Shinruin. Catatannya menggambarkan respons teoretis terhadap pembatasan area yang dapat menonaktifkan pembatasan area untuk sementara. Meskipun hanya sesaat, itu akan memberi Hanli cukup waktu untuk mendapatkan harta kuno ekstra. Metode ini membutuhkan kekuatan spiritual kultivator sendiri untuk benar-benar terputus dari ruang yang mengandung energi, tanpa meninggalkan koneksi sedikit pun selama durasi tersebut. Setelah Shinruin menulis ini dalam catatannya, dia dengan mengejek menambahkan bahwa bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tidak dapat melakukan prestasi seperti itu. Pikiran itu hanyalah momen memanjakan imajinasinya. Jika seorang kultivator benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka tidak perlu melalui kesulitan ini karena mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menerobos formasi secara paksa. Bagaimanapun, para pembudidaya di dunia ini hanya paling mampu teknik penyembunyian ki yang bisa menyembunyikan diri dari orang lain. Bagaimana mungkin mereka memutuskan hubungan mereka sendiri dari ki spiritual langit dan bumi? Tetapi ketika Hanli membaca ini di dalam gua kediamannya, dia langsung memikirkan kemampuan aneh kumbang pemakan emasnya dalam melahap energi surga dan bumi.
Ini cukup membangkitkan minatnya untuk melakukan tes kecil dengan kumbang pemakan emasnya. Dia telah menghabiskan sedikit waktu untuk itu dan menganggapnya sebagai pengalihan sesaat untuk kemudian dilupakan. Tapi sekarang dia mengingat semua ini, Han Li tidak bisa menahan kegembiraannya yang membara. Setelah beberapa saat mempertimbangkan dengan cermat, Han Li merasa bahwa ini memiliki peluang sukses yang besar. Bahkan jika gagal, dia masih bisa mendapatkan satu harta karun kuno dan tidak akan menderita kerugian. Dengan itu, Han Li tidak lagi ragu-ragu. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengeluarkan kantong binatang roh di tubuhnya. Beberapa puluh ribu kumbang pemakan emas terbang, berubah menjadi awan serangga besar berdengung yang berputar di sekitar Han Li. Han Li tidak memperhatikan kawanan serangga dan mengalihkan pandangannya ke tiga harta kuno. Setelah berpikir lagi, dia melayang ke jubah merah gelap dengan kawanan serangganya mengikutinya dari dekat. Ketika Han Li berada sekitar 3 meter dari jubahnya, Han Li merasakan sedikit perubahan pada ki spiritual di sekitarnya. Dia buru-buru berhenti dan memasang ekspresi serius. Tangannya tiba-tiba membentuk segel mantra, dan menggunakan serangkaian peluit. Kumbang pemakan emas yang mengelilingi Han Li tiba-tiba menjadi gelisah, dan mereka menyerang Han Li seperti anak panah. Dalam sekejap mata, mereka menutupi seluruh tubuhnya dalam lipatan padat, membenamkannya di lautan perak. Sementara Han Li diselimuti kumbang, peluitnya tidak berhenti, tetapi malah menjadi lebih tajam. Tidak lama kemudian, kumbang di tubuhnya mulai mengeluarkan tangisan lembut, menggemakan peluit Han Li. Tangisan kumbang secara bertahap menjadi lebih keras sampai mulut mereka menganga lebar. Nafas mereka yang terus-menerus tampak tersinkronisasi. Pada saat itu, Han Li menghentikan siulannya dan terdiam. Adegan yang luar biasa diikuti. Tangisan serangga yang merayap di atas tubuh Han Li bercabang menjadi tinggi dan rendah, secara bertahap memunculkan bintik-bintik cahaya hitam. Saat lebih banyak bintik cahaya yang berkedip-kedip muncul, mereka tumbuh lebih besar. Ketika mereka akhirnya bersentuhan, mereka menyatu bersama, menjadi titik cahaya hitam yang lebih besar. Bintik-bintik hitam ini secara bertahap tumbuh lebih besar dan lebih banyak sampai mereka membentuk bola besar. Bola hitam itu muncul seperti bunga krisan yang sedang mekar. Bola seperti bunga perlahan berkembang dan terbuka saat cahaya hitam di bawahnya terus tumbuh lebih besar, membentuk baju besi hitam pekat di bawahnya. Armor yang tidak bisa ditembus ini menutupi Han Li dan kumbang. Tangisan kumbang segera menghilang dengan munculnya armor. Selain gelap gulita, tidak ada hal lain yang bisa dilihat dari baju besi itu. Tidak diketahui apakah itu hanya tidak dapat dilihat atau benar-benar kosong dari warna. Pada saat itu juga, Han Li mulai bergerak. Tangan aneh dari cahaya hitam legam bergerak untuk merebut jubah di dekatnya dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, Han Li dengan kikuk berbalik dan melayang ke arah 5 pita berwarna. Pada saat yang sama Han Li meraih jubah itu, dia dikelilingi oleh cahaya biru cemerlang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyapu dirinya, tetapi setelah mereka menyentuh baju besi hitam yang aneh, mereka segera menghilang ke dalam cahaya hitam tanpa jejak. Namun, ini tidak menyebabkan cahaya biru mundur. Sebaliknya, ia menjadi semakin sombong dan berusaha lebih keras menekan armor hitam dengan seluruh kekuatannya, menyebabkannya bergoyang di ambang kehancuran. Han Li sedikit tidak sabar, tetapi gerakannya masih tetap hati-hati, karena takut dia akan mengganggu sesuatu yang lain. Bepergian hanya 20 meter, Han Li merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan yang sulit selama 2 jam sebelum akhirnya tiba di depan 5 pita tembaga berwarna. Sambil dengan paksa menekan kegembiraannya yang liar, Han Li dengan cepat meraih pita dengan tangan cahaya hitamnya. Pada saat yang hampir bersamaan tangannya menutup di sekitar pita tembaga, baju besi hitam Han Li diliputi oleh cahaya biru, menyebabkannya pecah dengan keras. Armor itu larut menjadi bercak-bercak kecil sebelum benar-benar menghilang.
Sebelum Han Li bahkan bisa bereaksi, dia ditarik ke dalam cahaya biru dan dunia berubah di sekitarnya, menyebabkan dia menghilang tanpa jejak. Dalam kilatan cahaya biru yang menyilaukan, Han Li muncul di sebuah ruangan batu kecil. Setelah bergoyang beberapa kali, dia berhasil menemukan arah dan berdiri tegak sebelum dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Dia segera menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada satu orang pun di sekitar. Kalau tidak, mereka akan melihat pemandangan yang sangat tidak normal tentang dirinya yang ditutupi lapisan kumbang yang merangkak. Setelah selesai merenung, Han Li bersiul. Kumbang pemakan emas terbang dari tubuhnya dan menjadi awan emas perak berkilau di atas kepalanya. Tanpa memedulikan mereka, Han Li buru-buru melihat dua item di tangannya. Meskipun dia sebelumnya telah melihat mereka berkali-kali, Han Li tidak dapat menahan kegembiraan karena memiliki barang-barang di tangannya. Dia dengan lembut membelai masing-masing dari dua harta kuno itu sejenak. Jubah itu sangat ringan dan memancarkan sedikit panas. Adapun 5 pita tembaga, mereka sedingin es saat disentuh. Setelah mengagumi dua harta itu selama beberapa waktu, perhatiannya beralih ke ruang batu. Itu benar-benar kosong terlepas dari formasi transportasi yang membawanya ke sini dan lorong persegi panjang yang tampak benar-benar sepi. Tidak ada hal lain yang menarik di ruangan itu. Apakah lorong ini mengarah ke batas ilusi fantastis atau tidak? Dengan kultivasi teknik pengembangan hebatnya bersama dengan manik-manik layar matron yang dipinjamkan Zenith Yin kepadanya, melewati cobaan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan itu, Han Li mengalihkan perhatiannya untuk memeriksa dengan cermat dua harta kuno di tangannya. Jika dia tidak dapat sepenuhnya memahami ruang lingkup kekuatan mereka, dia tidak akan dapat menggunakannya secara efektif ketika saatnya tiba. Dengan kilatan cahaya merah darah, jubah itu menghilang dari tangannya, hanya menyisakan rantai 5 pita tembaga di tangannya yang lain. 5 pita tembaga ini selebar lengan biasa dan memiliki tanda jimat misterius yang terukir di permukaannya, menyebabkan mereka tampak membingungkan. Han Li dengan ringan mengguncang mereka dengan lambaian pergelangan tangannya. Cahaya warna-warni dari pita tembaga terus berfluktuasi sebagai respons dan melepaskan teriakan samar seekor phoenix. Secercah semangat muncul dari mata Han Li saat dia menundukkan kepalanya sambil berpikir. Dia kemudian perlahan-lahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pita tembaga melalui jari-jarinya. Selama ini, Han Li dengan sungguh-sungguh menatap pita tanpa berkedip. Kemudian dengan kilatan cahaya berwarna-warni, rantai 5 pita tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Han Li terkejut, tetapi sesuatu segera muncul di benaknya. Dia melihat ke atas untuk melihat 5 pita tembaga mengambang tidak jauh di atas kepalanya. Mereka tak henti-hentinya berkedip dengan cahaya iblis. Han Li mengerutkan kening dan mengangkat lengannya, mengirimkan segel mantra biru. Pita tembaga segera berputar sejenak sebelum membentur dinding ke samping. Dengan beberapa peng yang teredam, dinding itu bersinar dengan cahaya putih, tidak sedikit pun kerusakan. Pita tembaga malah didorong jauh. Tampaknya pita tembaga tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk menyerang secara langsung. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah. Dia melambaikan tangannya dan membuat pita tembaga terbang kembali di atas kepalanya. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia menyemburkan nafas ki spiritual ke arah cincin, menyebabkan cincin itu membengkak menjadi ukuran besar dalam sekejap mata. Cahaya menyilaukan melingkar di sekitar pita, dan tanda jimat mereka mulai bergerak. Alat sihir tipe cincin biasanya tidak digunakan untuk melakukan serangan langsung. Mayoritas dari mereka digunakan untuk menjebak musuh atau membela diri, sesuatu yang telah dipelajari Han Li melalui pengalaman. Setelah melihat pita besar dan tekanan menakjubkan yang mereka pancarkan, Han Li mengangkat kepalanya dan perlahan mengucapkan kata, "Lakukan." Setelah dia berbicara, mengeluarkan teriakan dan langsung jatuh menimpanya. Cincin itu saling tumpang tindih dan menutupi Han Li di dalamnya. Setelah itu,
Pita besar berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang meningkat, sepenuhnya menutupi Han Li dalam layar cahaya pelangi yang kabur. Han Li tersenyum tipis. Tampaknya pita tembaga memiliki kemampuan bertahan. Adapun seberapa efektif mereka, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diuji selama konfrontasi musuh. Dengan pemikiran itu, Han Li menembakkan segel mantra ke arah layar cahaya dengan jentikan jarinya. Dalam sekejap, tirai tipis itu bubar dan cincin-cincin itu kembali ke penampilan aslinya. Tapi setelah periode bergoyang keras, cincin tembaga melepaskan kilatan kecemerlangan dan menghilang dari pandangan. Kali ini, Han Li tetap tenang sambil mengulurkan telapak tangannya. Mengikuti kilatan cahaya pelangi, 5 pita tembaga seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Han Li dengan tenang menatap pita tembaga dengan ekspresi termenung seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, Han Li melantunkan serangkaian mantra samar, menyebabkan pita menghilang dari tangannya. Tapi setelah hanya sedetik, mereka muncul di sekitar anggota badan dan leher Han Li dalam cahaya yang berkembang. Sikap Han Li menjadi goyah saat ia mulai jatuh seperti batang kayu. Untungnya, dia sudah bersiap untuk ini dan buru-buru menggumamkan mantra untuk melepaskan cincin tembaga. Han Li buru-buru memulihkan keseimbangannya dan menggosok lehernya yang tersedak. Namun, matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Harta karun ajaib ini dapat digunakan sebagai serangan diam-diam, dan merupakan sesuatu yang mustahil untuk dipertahankan. Bahkan jika lawannya memiliki kepekaan spiritual yang besar dan menyadari ada sesuatu yang salah dengan cincin tembaga sebelum mereka ditahan, mereka masih tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Han Li yakin bahkan pembudidaya Naschen Soul tidak bisa menjaga mereka. Dia memperhitungkan bahwa peluang keberhasilan untuk penyergapan cukup besar. Tentu saja, dia masih tidak tahu berapa lama Ben akan mampu menahan lawan-lawannya. Han Li senang mengetahui bahwa kemampuan pita tembaga jauh melampaui harapan aslinya. Merasa benar-benar puas, Han Li menempatkan pita tembaga di kantong penyimpanannya, dan dia mengeluarkan jubah merah tua. Tes untuk harta karun kuno ini secara jauh lebih sederhana. Dia hanya mengenakan jubah di tubuhnya dan menuangkan sedikit kekuatan sihir ke dalamnya. Itu berkembang dengan cerah dengan cahaya darah dan menyebabkan Han Li merasakan sensasi terbakar di tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan sihirnya mulai mengalir liar ke dalam jubah di luar kendalinya. Han Li sangat ketakutan dan buru-buru memutuskan kekuatan sihirnya ke arah jubah, menyebabkan kecemerlangannya segera redup. Han Li terkejut dan melepas jubahnya. Dia melihat sekali lagi dengan mata menyipit. Setelah beberapa saat, dia mengenakannya lagi dan mulai secara bertahap menuangkan kekuatan spiritual ke jubah dengan sangat hati-hati. Sekali lagi, kekuatan sihir mulai keluar dari tubuhnya, tapi kali ini, Han Li bersiap dan tetap tenang. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke jubah dan dengan hati-hati memeriksanya untuk mencari keanehan. Pada saat itu, lapisan luar jubah bulu tumbuh lebih panjang dan berwarna merah darah, menutupi Han Li dalam penghalang cahaya darah yang padat. Setelah menatapnya sejenak, Han Li melambaikan tangannya dan perlahan melayang dari tanah. Dia kemudian menatap sekelilingnya sejenak, sebelum menghilang tanpa jejak. Serangkaian poni teredam segera menyusul, dan bola cahaya darah meledak dari dinding kanan. Han Li jatuh dari cahaya yang pecah dan jatuh beberapa kali, hampir jatuh ke punggungnya. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan teknik terbang yang paling umum. Namun, ini telah menyebabkan Han Li tiba-tiba menabrak dinding, sangat mengecewakan. Dengan tidak percaya, Han Li mencoba menggunakan beberapa teknik gerakan lain, tetapi hasilnya sama saja. Dia akan menabrak dinding tanpa membuat kemajuan dalam mengendalikan kemampuan jubah itu.
Tampaknya harta karun ini memungkinkan dia untuk menggunakan kecepatan yang menakjubkan ini tanpa ada pilihan untuk menjadi lebih lambat. Han Li diam-diam berdiri di tempat dengan penuh keheranan. Jubah ini terlalu aneh. Ini tidak diragukan lagi adalah harta penjaga kehidupan kelas atas mengingat kecepatannya yang seperti cahaya. Han Li yakin bahwa bahkan jika seorang pembudidaya Nas Chen Sol mengejarnya, mereka akan kehilangan jejaknya setelah hanya beberapa saat dengan harta yang luar biasa ini. Tetapi pada saat yang sama, jubah ini memiliki kekurangan yang signifikan. Belum lagi pengeluaran kekuatan sihir yang menakjubkan, kecepatannya benar-benar tidak terkendali, banyak kekecewaan Han Li. Jelas bahwa harta karun kuno kelas atas ini cacat dan terbatas. Kenapa lagi itu muncul di aula luar? Namun terlepas dari ini, item ini masih sangat berguna untuk melarikan diri dari musuh. Han Li menyingkirkan jubah itu dengan perasaan yang rumit. Dia kemudian menundukkan kepalanya dalam tawa pahit sebelum duduk bersila di lantai untuk memperbaiki ki. Karena jubah itu telah menghabiskan cukup banyak kekuatan sihir dalam waktu sesingkat itu, dia tidak bisa keluar begitu saja dari ruangan dalam kondisinya saat ini. Han Li beristirahat selama lebih dari setengah hari, dan ketika dia hampir mengisi kembali kekuatan sihirnya, Han Li membuka matanya dan berdiri saat dia dengan sungguh-sungguh menatap ke lorong. Dengan gelang matron screen badge di satu tangan dan teknik pengembangan hebatnya beredar di seluruh tubuhnya, dia perlahan berjalan ke lorong. Setelah masuk, Han Li menemukan bahwa lorong itu cukup pendek. Setelah berbelok di tikungan, dia tiba di ujungnya. Cahaya melintas di depan matanya, memudar untuk memperlihatkan koridor luar. Koridor itu luar biasa dan halus, tetapi sekilas, tampaknya tidak ada habisnya. Tidak diketahui seberapa jauh jangkauannya. Awan putih dan melodi ilahi mengalir dari luar koridor bersama dengan gambar samar dari paviliun batu giok berkilau. Ketika Han Li melihat ini, seringai samar muncul di wajahnya saat dia berjalan ke kawasan pejalan kaki dengan langkah panjang. Saat dia menginjakkan kaki di atasnya, Han Li mengedarkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya. Menurut apa yang dia ketahui, yang ini seperti uji coba lainnya, teknik terbang tidak dapat digunakan dan seseorang hanya dapat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Han Li tidak terganggu dengan hal ini dan dengan intens mempelajari keadaan di luar koridor. Melodi ilahi menjadi lebih jelas setelah memasuki koridor. Han Li dengan penuh waspada mendengarkan apa yang disebut melodi ilahi dengan wajah kosong. Tidak lama kemudian, dia tanpa sadar memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Han Li berjalan diam seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di kebunnya sendiri. Namun, semakin jauh dia berjalan menyusuri koridor, semakin indah dan jelas melodinya. Pada saat yang sama, bangau yang sangat anggun mulai muncul dari dalam awan putih. Tarian elegan mereka bersama dengan tangisan yang mereka keluarkan sangat mengesankan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.